Akhirnya ketika kita melihat mereka, wih kok mereka mendapatkan hasilnya lebih cepat dari kita ya. Akhirnya kita pindah bidang kerjaan lain lagi. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya begitu bahagia. Setiap hari kan harus diisi dengan sukacita, harus diisi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan ya toh. Karena tujuan hidup manusia di bumi ini ya untuk bahagia, kan begitu. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengontrol keadaan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya kita, tapi kita bisa mengontrol respon kita yang akan kita berikan terhadap keadaan itu tuh seperti apa. Jadi contohnya seperti kehidupannya saya, sebetulnya yang namanya masalah, tantangan, dan rintangan tuh juga banyak gitu loh. Cuman kalau kita meratapi hidup, ya kan, meratapi nasib, ya itu tidak akan membuat masalah kita akan menjadi lebih kecil. Jadi saya memutuskan untuk merespon masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini dengan kebahagiaan. Dan hari ini saya mewujudkan kebahagiaan simply dengan cara jalan-jalan ke hotel di dekat rumah. Kalian lihat. Jadi saya santai-santai sore ini duduk-duduk di pinggir kolam, menikmati segelas kopi dan pemandangan seperti ini. Wah, asiknya ya, langit juga begitu bersih. Wah, oke lah. Tetapi topik pembahasan hari ini kita tidak akan fokus untuk membahas tentang kebahagiaan, karena kalau kebahagiaan itu akan menjadi sebuah topik yang sangat panjang. Jadi hari ini ketika saya melihat ada air mengalir di depan saya, saya menjadi ingat sebuah kisah, di mana kisah ini tuh ada kaitannya dengan fokus dan konsisten, oke? Oke. Jadi pada suatu hari di sebuah desa, mereka itu sedang mengalami yang namanya musim kemarau, di mana mereka kesulitan mendapatkan air. Jadi ada Bapak A, Bapak B, Bapak C, dan Bapak D. Oke, Bapak A, B, dan C, dan D ini mereka menggali untuk mencari yang namanya mata air. Mereka menggali masing-masing di pekarangan rumahnya mereka. Oke, jadi Bapak A mulai menggali, Bapak B mulai menggali, Bapak C mulai menggali, dan Bapak D pun orang keempat juga mulai menggali. Mereka menggali bersama-sama dengan tujuan untuk menemukan sumber mata air baru. Dan akhirnya setelah 2 hari menggali, Bapak A ini melihat, loh kok Bapak B itu airnya sudah keluar ya? Airnya melimpah ruah lagi. Wah, jangan-jangan di rumah saya yang rumah A ini nggak ada airnya. Dia pindahlah ke pekarangan yang ke arahnya dekat rumahnya yang Bapak B. Pindah dia ke sana, dia ngulang lagi dari awal, menggali lagi dari awal. Habis yang B dia belum keluar mata airnya, dia lihat yang C. Wah, yang C juga keluar mata airnya, mengalir dengan begitu kencang. Wah, dia mikir lagi, jangan-jangan saya ini salah tempat, ya kan? Salah lokasi untuk menggali lubang, ya toh? Dia pindahlah ke dekat pekarangannya rumah si C. Pindah lagi, dia ngulang lagi dari awal. Habis itu di lokasi yang C belum keluar, giliran yang lokasi yang keempat, yaitu lokasi D. Yang keluar airnya begitu kenceng sampai nyemburnya luar biasa banyak. Dia bingung lagi. Iya nih, kali ini kayaknya betul-betul salah tempat. Harus pindah lagi yang gede. Jadi ending kisahnya, rumah si B, rumah si C, dan rumah si D, mereka semua sudah menikmati sumber air. Si A ini masih bingung, masih ngulang lagi di tempat yang D. Nanti dia nggak lama dia ngulang lagi di tempat yang baru. Hal itu juga sama terjadi dengan kehidupan kita. Yaitu ketika kita memulai sebuah usaha. Ketika kita mulai usaha 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin ketika kita memulai itu belum mendapatkan hasil. Dan kita melihat teman-teman kita yang lain, wih gila, aku jualan mobil bekas sudah kaya raya. Wow, ya toh? Atau kita lihat teman kita yang lain, wih gila dia jualan nasi bungkus kaya raya. Atau yang lain lagi kita lihat, wih dia jualan jus kaya raya. Akhirnya ketika kita melihat mereka, wih kok mereka mendapatkan hasilnya lebih cepat dari kita ya. Akhirnya kita pindah bidang kerjaan lain lagi. Dari yang sebelumnya kita mungkin pedagang kopi ya kan, nanti pindah lagi. Kerjaannya pindah lagi. Saya tak ikutan dia kerjain itu. Dengan meninggalkan kerjaan yang lama. Akhirnya kalian ngulang lagi dari awal. Nanti giliran kalian menjalankan usaha baru, kalian lihat usaha yang lain lagi. Lihat teman kalian lagi yang lain. Wih, sudah naik mobil Porsche ya kan. Wih, jangan-jangan selama ini aku salah jalan. Aku tak ikut dia aja. Kalian ngulang lagi dari awal. Apapun yang kalian lakukan, kalau mau nyoba yang baru tuh boleh. Tidak ada salahnya. Cuman kalau kalian sudah punya satu pegangan, kalian sudah punya satu bisnis utama, itu jangan ditinggalkan. Jadi tetaplah dikerjakan terus sambil mencoba peluang-peluang lain, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti core bisnisnya kalian tuh kalian tinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti susah. Suatu hari ngulang lagi. Jadi selama 10 tahun saya kerja kopi,
Ya masih belum sesukses teman-teman saya yang lain lah ya. Kan definisi sukses tiap orang beda-beda. Saya masih merasa sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang sudah menghasilkan begitu luar biasa gitu loh. Waktu selama 10 tahun ini saya juga beberapa kali mengambil peluang-peluang usaha lain. Misalnya join multi level lah, misalnya saya menjadi resellernya produk inilah, produk itu, membantu menjualkan produknya teman saya segala macam. Tetapi tujuan utamanya ketika saya mengerjakan pekerjaan lain itu hanya menambah yang namanya extra income. Bukan untuk menjadikan sebuah full time bisnis gitu. Jadi full time bisnis saya yang menjadi prioritas utama adalah tetap pekerjaan kopi. Jadi seandainya ada urusan yang dimana saya harus mengerjakan bisnis sampingan. Tetapi di hari yang sama saya juga harus mengerjakan sesuatu untuk bisnis utama saya, yaitu bisnis kopi. Ya saya memprioritaskan yang bisnis kopinya itu. Oke, kalau begitu teman-teman, jadi intinya hari ini saya pengen ngasih tahu ke kalian, tetaplah terbuka terhadap peluang-peluang baru yang akan datang ke kehidupannya kalian. Cuman ya tetap prioritaskanlah bidang kerjaan yang telah menjadi brand image-nya kalian masing-masing. Kalau kalian memang sudah dari 5 tahun yang lalu, dari 7 tahun yang lalu sudah buka salon, potong rambut, ya kerjakanlah terus usaha salon itu. Kalau kalian dari 5 tahun yang lalu memang kalian sudah dikenal orang sebagai seorang dokter, ya kerjakanlah terus bidang dokter itu. Karena hanya dengan fokus dan konsisten kita suatu hari bisa menemukan mata airnya kita. Jangan mudah tergoda ketika kita melihat mungkin ada teman kita yang sukses duluan. Mungkin kita melihat ada bidang usaha lain yang suksesnya lebih cepat daripada kita. Tetapi percayalah bahwa semua orang ada waktunya sendiri-sendiri. Ada orang yang memulai usaha 1 tahun sudah menghasilkan. Ada orang yang 5 tahun baru balik modal. Ada orang yang 10 tahun baru balik modal. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi nikmati saja prosesnya, tetap lakukan yang terbaik, dan tetap semangat senantiasa. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Saya mau lanjut santai-santai menikmati hidup. Semoga kalian semua juga bisa selalu bahagia senantiasa. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.